ditemukan hari ini banyak 21 jasad daftar nama pada hari kemarin menjadi 222 nama, artinya berkurang 30 nama setelah kita rekapitulasi kembali bersama kabupaten kota. Untuk jumlah pengungsi dari 894.501 jiwa per kemarin 10 Desember menjadi 884.889 jiwa, artinya berkurang lebih kurang sebanyak 9.612 jiwa. Untuk penemuan jasad korban yang paling banyak itu di Aceh sebanyak 16 jiwa, ini persisnya di Kabupaten Aceh Utara. Kemudian di Sumatera Utara itu bertambah 3 jiwa jasad yang ditemukan di Tapteng, Tapsel, dan Sibolga, masing-masing 1 jenazah. Kemudian di Sumatera Barat 2 jenazah, dan ini masih dalam proses identifikasi. Kemudian masuk pendalaman ke masing-masing provinsi. Untuk Provinsi Aceh, logistik per hari ini untuk yang berbasis di posko lapangan udara Sultan Iskandar Muda per pukul 12.00 siang. Total bantuan yang masuk sejak tanggal 28 November itu 498,7 ton, yang sudah terkirim itu 351,4 ton, sehingga buffer stok yang juga masih terus didistribusikan baik itu via darat, laut maupun udara itu 147,3 ton. Distribusi via udara hingga saat ini sudah mencapai 244 sorti dengan total tonnase lebih kurang 65 ton. Distribusi via darat itu sudah 42 truk dengan total tonnase lebih kurang 121,6 ton. Untuk angkutan dan distribusi logistik via laut itu sudah berjalan 32 trip menggunakan 12 kapal dengan estimasi tonnase 180 ton. Per hari ini saja hingga pukul 14.00 itu untuk distribusi logistik via udara sudah tersampaikan sebanyak 19 sorti, 18 dari Lanut Sultan Iskandar Muda dan 1 dari Kuala Namu dengan total tonnase 18,6 ton. Kemudian informasi yang juga sangat penting untuk kami sampaikan adalah progres pemasangan jembatan Beli. Untuk jembatan Tepin Redep yang sebelumnya progres per kemarin 53%, siang ini sudah mencapai 77%. Jadi tentu saja kita optimis akhir minggu ini untuk jembatan Tepin Redep yang menghubungkan Biren dengan Lok Sumawe itu insya Allah sudah bisa dilewati.
Kemudian untuk jembatan Tepin Mane yang menghubungkan Biren dan Takengon, Biren dan Aceh Tengah, sebelumnya kemarin kita laporkan 25%. Hari ini alhamdulillah sudah mencapai 85%. Jadi ini juga sangat signifikan, sehingga kita benar-benar mengharapkan dua jembatan yang sangat krusial ini bisa segera digunakan atau dilewati oleh kendaraan roda 4 pada akhir minggu ini. Kemudian untuk jembatan Kuta Blang yang kemarin masih sekitar di bawah 10%, saat ini sudah 17,5%. Ini juga kita harapkan setelah mulai pemasangan ini progresnya bisa berlangsung optimal. Kemarin kami menyampaikan bahwa upaya yang akan dilakukan dalam jangka pendek ini adalah menarik saudara-saudara kita yang saat ini berada dalam titik pengungsian yang terpisah-pisah. Itu catatan kami ada total di 18 kabupaten kota terdampak. Itu yang masih mempunyai titik pengungsian yang terpisah-pisah ada 13 kabupaten kota dengan total titik pengungsian 2.186. Jadi kita bisa membayangkan ini masih sangat scatter, masih sangat terpisah-pisah. Nah, ini kami kemarin menyampaikan bahwa dalam jangka pendek kita akan membangun titik-titik pengungsian terpusat setiap kecamatan. Mungkin ada 5 hingga 10 titik pengungsian tiap kecamatan yang dilengkapi dengan fasilitas dapur umum, layanan kesehatan, sekolah sementara di tenda, dan juga layanan psikososial, tentu saja MCK dan toilet. Saat ini kita sudah mulai untuk membangun fasilitas dapur umumnya. Tentu saja tendanya berjalan terus kita geser, kita dorong ke lokasi di setiap kecamatan. Hingga hari ini untuk keperluan tersebut sudah melaporkan 10 kabupaten kota yang melaporkan pendirian dapur umum. Total hingga saat ini memang masih berjalan, ada 59 dapur umum yang mengcover 143.456. Tentu saja dari total pengungsi yang 850-an ribu ini masih awal dan kita akan kejar sehingga nanti dalam 1-2 minggu ke depan titik-titik pengungsian terpusat yang kita rencanakan di setiap kecamatan ini sudah bisa berdiri lengkap dengan dapur umum, sehingga nanti layanan permakanan yang akan kita sampaikan ke saudara-saudara kita yang saat ini masih terpisah-pisah itu bisa lebih optimal. Nah, berjalan paralel dengan proses pembangunan titik pengungsian terpusat ini, BNPB bersama pemerintah daerah sudah mulai membicarakan lokasi pembangunan hunian sementara. Jadi hunian sementara ini pembangunannya akan memerlukan waktu dari 2 hingga 4 bulan. Ini sambil nanti pembangunan sementara ini berjalan, saudara-saudara kita ada di tenda terpadu, dan hingga saat ini sudah ada 2 kabupaten yang melaporkan rencana pembangunan huntara, yaitu Aceh Tengah dan Pidi. Tentu saja kita harapkan kabupaten kota yang lain sambil berjalan upaya pemulihan, upaya pembersihan, dan masih berjalan pencarian dan pertolongan, paralel tentu saja kita sudah harus membicarakan dan merencanakan proses pembangunan hunian sementara ini. Jadi untuk Provinsi Aceh saat ini sudah melaporkan rencana pembangunan huntara, dan kita sedang melakukan pengecekan ke lokasi dengan melibatkan juga Badan Geologi dan BMKG untuk memastikan bahwa lokasi huntara itu memang aman dari potensi bencana serupa di masa depan. Kemudian untuk Sumatera Utara, saat ini, hari ini, untuk logistik yang terdistribusi itu ada 10 sorti
dengan total berat 3,8 ton. Kemudian untuk progres pemenuhan kebutuhan energi khususnya BBM di Sumatera Utara yang perlu kami laporkan adalah di Mandailing Natal, ini melalui Dinas Perdagangan Polres dan Polres Madinah itu ada rencana distribusi BBM sebanyak 80.000 kiloliter dengan rincian Pertalite 24.000 kiloliter, biosolar 8.000 kiloliter, Dexlite 16.000 kiloliter, dan Pertamax 32.000 kiloliter. Tentu saja kita harapkan ini sudah terrealisasi sehingga bisa mendukung kebutuhan masyarakat akan energi bahan bakar minyak. Sama halnya dengan Provinsi Aceh, Sumatera Utara juga sudah mulai melaporkan rencana pembangunan hunian sementara, di mana kabupaten yang sudah melaporkan rencana hunian sementara tersebut adalah Kabupaten Humbang Hasundutan sebanyak 67 unit. Ini sudah dalam pengusulan. Saat ini kita masih memastikan status lahan yang akan digunakan. Pak Sir, silakan. Kemudian ini kita harapkan proses ground checking ini untuk memastikan status dari lahan yang akan digunakan clean and clear ini bisa kita segera selesaikan, sehingga untuk pembangunan 67 unit Huntara di Humbang Hasundutan ini seharusnya tidak akan membutuhkan waktu yang lama, sehingga 67 KK ini bisa segera pindah ke hunian sementara. Kemudian untuk Sumatera Barat, di Sumatera Barat ini total pengungsi hari ini itu 16.164 jiwa dengan jumlah titik pengungsi sebanyak 115 titik yang terpusat. Kemudian pengungsian mandiri dan non mandiri ini sekitar 15.000, sehingga ini juga akan kita upayakan untuk dikumpulkan dalam titik-titik pengungsian terpusat yang terpadu. Ada layanan kesehatan, psikososial, sekolah 8 sekolah sementara agar anak-anak bisa segera mulai kembali proses belajar mengajar. Dan hingga saat ini progres dari penyiapan tempat pengungsian terpadu ini berbeda dengan 2 provinsi lainnya. Di Sumatera Barat lebih banyak menggunakan sarana-sarana ibadah sementara, sehingga kita mendukung pembangunan dapur umum untuk bisa memastikan kebutuhan permakanan warga yang saat ini mengungsi di tempat-tempat ibadah ini. Hingga saat ini ada total 62 dapur umum bersama Kementerian Sosial yang sudah dibangun, dan tentu saja organisasi masyarakat yang didukung terus dengan distribusi logistik dari Bandara Internasional Minangkabau. Per hari ini 10 Desember hingga pukul 14.30 sudah dilakukan 20 sorti internet truk via internet dari Bandara Internasional Minangkabau dengan total tonase 28,16 ton. Untuk progres pemasangan jembatan Beli, ini juga yang paling krusial untuk kemudian mulai membuka
akses darat bagi daerah-daerah yang sebelumnya mungkin masih terkendala. Jembatan Sikabau di Pasaman Barat kemarin 55%, saat ini hari ini 70%. Kemudian jembatan bawah Kubang Kabupaten Solok kemarin kami laporkan 50%, saat ini 65%. Kemudian jembatan Supayang Kabupaten Solok kemarin kami laporkan 25%, saat ini berkembang 50%. Dan jembatan Padang Mantuang Kabupaten Padang Pariaman sebelumnya kami laporkan di bawah 10%, saat ini hari ini sudah 18%. Tentu saja progres yang sangat signifikan dari pembangunan jembatan ini tidak lepas dari peran serta dan kontribusi dukungan dari personil TNI Polri yang bekerja di lapangan. Seterusnya, untuk rencana pembangunan Huntara di Sumatera Barat, ini sudah sedikit lebih maju. Untuk kabupaten kota yang mengusulkan di Provinsi Sumatera Barat memang karena jumlah jiwa yang mengungsi relatif lebih sedikit dibandingkan Provinsi Aceh tentu saja, sehingga untuk 5 kabupaten kota ini sudah mengusulkan lengkap dengan jumlah unit yang dibutuhkan. Kami sebutkan misalkan Pesisir Selatan itu ada 1 titik yang diusulkan dengan jumlah 38 unit, kemudian 50 kota 288 unit, Tanah Datar 131 unit, Padang Pariaman 2 titik 72 unit, dan Kota Padang 88 unit. 2 kabupaten kota dari 5 ini, yakni Pesisir Selatan dan 50 kota, ini sudah melengkapi dengan daftar penerima manfaat by name by address. Ini SK Bupati dalam proses, sehingga nanti kalau SK pimpinan daerah sudah keluar, maka tentu saja proses pembangunan Huntara bisa segera dilakukan. Kita sangat memahami bahwa untuk 18 kabupaten kota di Provinsi Aceh, khususnya 13 kabupaten kota yang memiliki titik-titik pengungsian terpisah, ini masih dalam fase tanggap darurat. Operasi pencarian pertolongan masih berjalan, pemenuhan kebutuhan logistik masih terus dilakukan, pembukaan akses masih terus dioptimalkan, komunikasi dan energi masih terus dipulihkan. Tetapi tentu saja kita sudah harus mulai memikirkan rencana jangka menengah, khususnya untuk pemusatan titik pengungsi terpadu. Paralel dengan itu pembangunan Huntara. Nanti setelah pembangunan Huntara dimulai, maka berjalan paralel juga dengan itu kita akan mulai mendesain fasos yang nantinya akan menjadi sandaran atau fungsi-fungsi pendukung dari tempat relokasi yang akan dibangun hunian tetap bagi saudara kita yang kehilangan tempat tinggal. Mungkin itu progres yang perlu kami sampaikan. Jadi saat ini kita sudah mulai bergerak dari fokus awal di tanggap darurat fase pertama. Di 14 hari pertama, tadi malam Pak Gubernur sudah memperpanjang fase tanggap darurat dari 14 Desember hingga 25 Desember. Jadi pada fase tanggap darurat pertama kita masih fokus pada 5 aspek krusial: pencarian pertolongan, pemenuhan logistik warga terdampak, pembukaan akses, revitalisasi akses komunikasi dan energi. Di fase kedua ini kita mulai bergerak sedikit. 5 aspek masih terus kita kejar, masih terus kita tuntaskan, tetapi kita sudah mulai kemudian untuk bisa membangun titik-titik pengungsian terpadu yang lebih baik, lebih layak, dan lebih ramah kelompok rentan. Sambil berjalan dengan itu kita sudah mulai merencanakan hunian sementara.
Mungkin ini yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya saya akan berikan waktu kepada Wakil Insiden Commander Posko Utama Pengendalian Bencana Alam Banjir Longsor di Provinsi Aceh, Kolonel Francisco, untuk bisa menyampaikan update situasi penanganan dan dukungan yang dilakukan oleh personil TNI hingga hari ini, khususnya di Provinsi Aceh. Waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak. Dalam hal ini di hari terakhir tahap tanggap darurat pertama yang kita lakukan, mungkin saya dapat menginformasikan terkait pendistribusian logistik yang kita menggunakan alutsista udara. Untuk sorti yang kita kirimkan sampai dengan hari ini ada 20 sorti di 18 titik koordinat yang tidak bisa dilewati dengan menggunakan jalur darat, baik dengan heli maupun pesawat kasa. Di antaranya untuk pesawat kasa kita drop logistik ke Rembele, Bener Meriah, kemudian Aceh Tengah, dan Gayo Lues, Nagan Raya. Nah, di beberapa titik-titik tersebutlah kita distribusi logistik untuk penyaluran ke daerah-daerah yang tidak bisa didistribusikan lewat jalur darat. Kemudian untuk kegiatan selain dari itu, kita juga bergabung dengan dari pemerintahan daerah, baik itu dinas PU, kita melakukan kegiatan proses pembuatan jembatan, ada baik di jembatan provinsi, kabupaten, sampai dengan hari ini masih terus dilakukan kerjasama perbaikan jalan. Insya Allah dalam waktu dekat akses-akses jalan bisa terbuka dan pendistribusian logistik bisa lebih maksimal lagi apabila jalur akses darat ini bisa terlewati. Sampai dengan saat ini untuk logistik yang di tahap pertama yang kita terima dari bantuan dari semua komunitas, negara, instansi pemerintahan cukup luar biasa. Dan alhamdulillah siang malam kita mendistribusikan bantuan ke semua titik wilayah dan ini dilakukan secara terorganisir. Informasi-informasi yang kami dapat yaitu dari posko-posko kabupaten yang sudah dibentuk di masing-masing daerah terdampak. Nah, di tahap tanggap darurat kedua ini kita dari pemerintah daerah provinsi memprioritaskan kembali, yaitu diantaranya mengklasifikasi daerah-daerah yang tadinya 8 kabupaten kota, yang mana yang lebih spesifik untuk kita fokus penanganan. Contoh di daerah Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, karena akses jalan masih dalam proses perbaikan. Kemudian fokus berat lagi di Aceh Tamiang, Langsa, Biren, Atim. Untuk Aceh Tamiang ini sendiri, sampai dengan hari ini dari TNI kita sudah menggelar pasukan sebanyak 600 personil kita distribusikan ke sana karena di sana korban cukup untuk perlu yang kita bantu. Kemudian banyak pembukaan akses jalan, kemudian juga selain dari akses jalan fasilitas-fasilitas kesehatan yang kita buka karena dalam situasi seperti ini kita hanya membantu memfasilitasi pembukaan akses fasilitas kesehatan karena dalam kondisi saat sekarang kita mengantisipasi penyakit-penyakit yang timbul dari dampak bencana yang sudah terjadi. Di samping itu juga kita bersama dengan Dinas Sosial, TNI, Kodam Iskandar Muda membuka dapur-dapur lapangan di titik-titik pengungsian. Untuk membantu masyarakat kita yang terdampak bencana. Itu. Kemudian kita juga menindaklanjuti instruksi-instruksi dari pimpinan atas untuk membantu semua kebutuhan yang ada, khususnya di daerah-daerah yang kita klasifikasi berat untuk fokus pembantuan seperti air bersih, pendorongan logistik. Kemudian juga di samping dengan kegiatan situ, dampak-dampak yang kita antisipasi adalah dengan terputusnya akses, kita juga
mengantisipasi dari kelangkaan bahan baku yang ada contoh di Banda Aceh. Kelangkaan tersebut kita antisipasi dengan apa? Misalnya di Bener Meriah itu sumber pertanian ada di sana, hasil pertanian ada di sana. Untuk kelangkaan misalnya cabai atau apa, ya terkendala dari Provinsi Aceh itu sendiri untuk mengadakan, ya kita pada saat kita pendistribusian logistik, kita ambil hasil buminya dari Dinas Pangan, sudah berkoordinasi dan membantu untuk pengambilan barang dan didistribusikan di Banda Aceh. Jadi kelangkaan-kelangkaan tersebut bisa menyelesaikan, karena dampak dari kegiatan ini banyak hal yang perlu kita pikirkan. Nah, dalam hal ini juga mungkin kita juga sudah menyarankan ke Dinas Perhubungan di titik-titik lokasi kabupaten yang mempunyai fasilitas bandara, kita juga sampaikan untuk agar dibuka akses penerbangan. Alhamdulillah mulai besok tanggal 15 akses penerbangan itu difasilitasi oleh salah satu maskapai penerbangan, di tujuan agar warga-warga yang ada di tempat bisa keluar dari wilayah-wilayah tersebut. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kolonel Francisco. Ya, ada beberapa poin penting tadi yang disampaikan. Kalau saya rekap sedikit, pertama adalah untuk mendukung pengiriman hasil bumi khususnya dari Bener Meriah. Ini dukungan unit udara kita dioptimalkan, pergi membawa logistik, pulang membawa hasil bumi agar itu bisa terus berputar ekonomi masyarakat. Kemudian satu hal lagi, dan ini tentu saja sangat penting supaya hasil panen warga tentu saja bisa tetap terserap, dan pasar yang juga membutuhkan bahan baku ini juga tetap bisa dijamin suplainya dari kabupaten kota yang saat ini terdampak, tapi kita dukung untuk distribusi atau pengiriman barang dari lokasi produksi ke pemasaran. Kemudian memang sudah besok ya akan dibuka satu penerbangan dari Kuala Namu ke Rembele. Jadi ini juga akan membuka kembali jalur penerbangan domestik yang tentu saja akan sangat penting, sehingga jalur Kuala Namu Rembele ini juga yang saat ini mungkin masih belum bisa ditempuh jalur darat, masih hingga Aceh Tamiang Lansa ya. Ini kemudian bisa dijangkau dengan penerbangan domestik dari Kuala Namu ke Rembele. Ini juga satu progres yang sangat signifikan. Terima kasih Pak. Mungkin demikian kami rasa untuk update yang perlu kita sampaikan per hari ini. Sekali lagi tentu saja pemerintah segenap kementerian lembaga bahu-membahu, dukungan TNI, Polri, private sector, organisasi masyarakat, BUMN, dan segenap warga masyarakat Indonesia yang sangat tinggi animonya untuk mendukung saudara-saudara kita yang terdampak bencana di 3 provinsi, dan ini akan terus kita konsolidasikan supaya upaya percepatan tanggap darurat menuju pemulihan ini benar-benar bisa kita optimalkan. Layanan kepada masyarakat warga terdampak saudara-saudara kita bisa kita maksimalkan, sehingga keseluruhan upaya kita dalam memulihkan kondisi pasca bencana ini bisa berjalan efektif dan efisien. Tentu saja segenap kritik, saran, komentar akan terus kami tampung untuk penyempurnaan upaya kami dalam mempercepat layanan pada saudara-saudara kita yang terdampak dan lebih optimal lagi dalam fungsi-fungsi pemerintahan, dan tentu saja dalam fase pemulihan pasca bencana ini. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Shirley dari Media Jempa. Bapak, ini ingin saya konfirmasi tadi terkait ada berita yang tentang bantuan hilang 80 ton. Apa
apakah pihak dari Bapak BNPB dan TNI telah cross check kebenarannya, karena kami mendengar ada dua versi, ada yang bilang itu bantuan relawan, tapi kan itu pernyataan dari gubernur ya. Pernyataan Gubernur Mualim bahwasanya ada 80 ton bantuan yang hilang di Benar Meriah ya teman-teman. Ya, jadi apakah telah tercross check, maksudnya bantuan itu benar, karena kan ada informasi bahwa itu bantuan dari relawan. Terus kalau memang itu bantuan dari relawan, apakah memang bisa tidak tercatat? Karena selama ini kan setahu kita kalau memang bantuan dari relawan itu pusatnya kan tetap turunnya di Rembele kalau tidak salah, tapi harusnya kan juga tercatat. Tapi mengapa ada laporan hilang? Itu satu. Yang kedua yang ingin saya tanyakan juga, ini kan untuk wilayah tengah kita paham bahwa jalur yang bisa ditempuh jalur udara. Apakah dari helinya itu hanya ngedrop aja di Rembele atau ada wilayah-wilayah yang helinya juga menyalurkan ke wilayahnya langsung yang terisolir tadi? Karena kami tidak punya info pasti heli tadi menjangkau wilayah mana di tengah selain dia itu ngedrop bantuan di Rembele. Terus memang laporan dari Kodam juga sangat intensif ya, maksudnya bantuan-bantuan peran tentara itu juga cukup luar biasa kita lihat selama ini, bahkan menempuh jalur-jalur wilayah darat dan yang sangat curam dan ekstrim. Itu yang ditempuh dengan jalan kaki itu kan kalau kita lihat bantuan itu kan obat-obatan, kan jalur darat. Apakah memang mereka harus menempuh jalan setapak yang licin tersebut, tidak ada jalur lain? Apakah tidak bisa di-drop sama heli begitu? Terus satu lagi Pak, mungkin agak panjang karena kemarin Hari HAM Internasional, jadi saya teringat bahwa dalam musibah ini kan Aceh itu masih cukup trauma. Aceh terhadap konflik kan sebenarnya belum pulih, apalagi wilayah tengah. Wilayah tengah itu termasuk paling parah juga, PD dan yang lainnya. Maksudnya intinya hari ini dengan kejadian bencana ini, korban yang belum terpulihkan itu menjadi terluka kembali dengan bencana. Bisa nggak kalau TNI Polri yang turun itu tidak menggunakan pakaian loreng misalnya, karena jujur sebenarnya masyarakat Aceh masih trauma dengan simbol-simbol tertentu. Karena saya bekerja di KKR Aceh dan saya paham itu peran Bapak TNI Polri sangat luar biasa kami butuhkan di Aceh, tapi saya khawatir adanya pakaian tersebut menimbulkan ketakutan warga setempat sehingga harusnya dia bisa meminta tolong atau apa, jadi tidak berani gitu dengan memakai pakaian. Dan satu lagi juga kami tidak ingin Bapak BNPB, apakah bisa TNI Polri ini tidak, maksudnya gini, ketika mereka membantu itu tidak menghitungkan oh ini Polri, oh ini TNI, karena ada gimmick di masyarakat tuh TNI saja nih yang bergerak, seakan-akan Polri enggak. Kami nggak ingin ada drama itu, karena ini kita lagi bencana, kita menganggap semua sama. Jangan sampai nanti Polri-nya merasa tersisihkan karena peran TNI yang cukup luar biasa. Apakah ada kira-kira dari BNPB-nya mungkin bisa mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Saya jawab masalah tadi. Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaan-pertanyaannya. Pertama, kita dalam hal ini, saya secara pribadi adalah bagian dari negara dan bagian dari masyarakat Aceh juga, karena saya mencari makan di sini. Untuk terkait tadi dengan beberapa pertanyaan Mbak, masalah koordinat apa saja di mana, itu tentu Mbak, untuk pendropan logistik ini bukan hanya di bandara-bandara saja. Tapi kita mencari informasi ini adalah kerjasama babinsa saya atas informasi yang ada didapat dari marga. Contoh di daerah ini, di desa ini tidak bisa dilalui, jalan putus segala macam. Mereka kasih koordinat. Nah, babinsa saya turun ke lapangan, dia mencari titik koordinat yang dilaporkan masyarakat itu. Sampai dengan hari ini itu contohnya yang kita berikan sampai 80 titik itu adalah berdasarkan informasi dari masyarakat yang dilaporkan oleh babinsa. Babinsa untuk menginformasikan bahwa saya butuh logistik di sini. Nah, saya selain dari mengerange semua kegiatan ini, pendampingan logistik ini, saya juga terjun langsung ke sana.
Saya melihat langsung kebutuhan masyarakat di sana. Jadi ke desa-desa yang tadi itu saya turun. Kita turun itu pun kita lihat daerah mana yang bisa diamankan. Di situ pun saya sampaikan ke Dandimnya, saya sampaikan ke Dandimnya bahwa nanti heli akan turun di titik-titik yang masyarakat tidak bisa dapat bantuan. Ya, tolong kendalikan warganya agar mereka bisa berbagi. Logistik yang dikasihkan ini adalah untuk kepentingan bersama. Itu satu. Kemudian masalah jalan setapak. Nah, titik-titik heli yang kita dropping itu tadi adalah obat-obat juga kita dropping di titik-titik itu tadi. Nah, kita kasihkan obat ini adalah yang ada posko-poskonya, Mbak. Yang ada posko-poskonya. Yang ada posko-poskonya itulah kita bagi dengan harapan adanya posko kabupaten kota, posko kecamatan, posko desa. Diharapkan jalur komando itu menyalurkan bantuan-bantuan ini. Ini disinilah adalah peran penting dari pejabat pemerintahan mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan kecamatan bersatu padu membantu untuk melihat kebutuhan masyarakat itu tadi. Nah, kita yang di provinsi didampingi oleh Bappenas ini menyalurkan sesuai dengan permintaan di bawah. Nah, jadi orang-orang yang mungkin Mbak mendengar saya sebelum kita menyampaikan pertanyaan mungkin dalam hal ini kita harus melihat fakta. Jangan sampai nanti Mbak menyatakan suatu pertanyaan mendiskreditkan seseorang atau mendiskreditkan instansi. Dalam hal ini kita terkait dengan pertanyaan yang traumatik masalah konflik lalu, insya Allah Mbak, kita tidak ada kesan di situ. Masyarakat yang kita bantu, mungkin kalau Mbak bisa ikut saya nanti, Mbak bisa tanya langsung bagaimana dengan masyarakat yang Mbak sampaikan tadi. Ada yang trauma, Mbak bisa lihat sendiri, Mbak bisa tanya sendiri. Bagaimana dia datang, prajurit saya datang, dia meluk prajurit saya, ya, dia meluk prajurit saya atas bantuannya, mereka sangat berterima kasih. Dalam hal ini kita TNI, kita kerja bukan atas dasar popularitas murahan, tapi kita bekerja atas dasar kemanusiaan. Jadi hal dengan masa lalu itu sudah selesai, tapi kita harus bergerak ke depan. Itu sama juga apa yang disampaikan oleh Pak Mualim kemarin. Ya, dalam hal ini kita tidak ada kayak, oh ini hanya TNI saja, ini hanya Polri saja, tidak. Semua jadi satu padu. Posko ini berdiri atas inisiasi kita bersama. Pak Mualim sebagai pimpinan provinsi di sini menyatakan bahwa tanggap darurat ditetapkan pada hari ini. Pak Mualim menyampaikan dengan hormat kepada Panglima Kodam sama Kapolda, minta bantuan kita semua. Untuk dengan itu kita bantu, karena yang terdampak ini adalah masyarakat kita, saudara kita. Jadi tolong rekan-rekan media jangan mengiring masalah yang sudah tidak kita bahas lagi ke ungkit-ungkit lagi. Masyarakat kita yang mana yang merasa itu tidak terima? Siapa yang kita beri? Sampai hari ini kita bekerja dengan darah keringat, Pak. Ya, kalau Mbak mau tahu, saya dari hari pertama penetapan itu dengan prajurit-prajurit saya sama rekan-rekan Pemda di sini bersatu baru, kita bekerja di atas itu tuh, di lantai 3. Gubernur menyampaikan tolong bantu kita bekerja, gak minta uang kita, karena kita bekerja dengan hati, kita nggak mau lihat itu, cuman Allah aja yang tahu. Jadi tolong kalau ada kata-kata seperti itu jangan dibahas lagi. Aceh sudah tidak ada masalah, penyelesaian secara kenegaraan sudah dilakukan. Saudara-saudara kita yang di daerah sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi kita sebagai corong media untuk warga yang tahu, tolong jangan dibuka momen itu. Sekarang kita fokus, masyarakat kita lagi butuh bantuan. Ya, negara hadir, presiden hadir di sini untuk bantu Aceh ini semua. Untuk bantu Aceh tanpa memandang bulu. Yang bantu Aceh ini bukan hanya Muslim saja. Semua agama ada di sini. Bantuan-bantuan itu banyak berdatangan. Jadi saya minta dalam hal ini jangan membahas hal-hal yang nggak perlu kita bahas. Yang jelas saat sekarang kami sebagai instansi negara bekerja untuk Aceh. Tanpa perintah pun kita bekerja. Prajurit saya yang ada di Tamiang sana terdampak, Mbak. Tapi dia bangun, dia bantu masyarakatnya, dia laporkan apa yang perlu dia kerjakan hanya buat bantu masyarakat. Mungkin masa lalu sudah kita tinggal, tapi yang sekarang kita sama-sama bahu-membahu untuk bangun Aceh lebih baik. Itu saja mungkin. Terima kasih, Pak. Dibangun saja. Terima kasih, Pak
Kolonel Francisco. Jadi sekali lagi, mari sama-sama kita menjaga kondisivitas narasi. Saya menghimbau narasi-narasi yang akan kita sampaikan, kita pertanyakan. Saat ini kita fokus kita adalah membantu saudara-saudara kita yang sedang terdampak musibah. Dan itu tidak ada merek di situ. Bantuan kami tidak ada merek di situ. Heli kami di Lanut itu bergabung semua, baik itu dari BNPB, TNI, Polri, Basarnas, semuanya bergabung. Dan Anda kalau melihat datang ke sana tidak ada pemisahan itu, mana yang barang Polri, mana yang barang, semuanya satu, dan kita atur bersama. Jadi sekali lagi, mari kita jaga kondusivitas narasi yang akan kita sampaikan, supaya fokus kita benar-benar mengurusi hal-hal yang benar-benar penting untuk saudara-saudara kita. Mungkin itu dari saya. Mungkin saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pastor. Ya.